video kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman sebenarnya gimana sih caranya mengatur berat produk, apalagi untuk kamu sebagai reseller ataupun dropshipper pemula. Jadi biar gak ketekor. Karena di pengalaman aku pribadi, dulu tuh aku sotoy banget ya masukin berat produk asal-asalan, tapi akunya malah nombok kurang lebih 70.000 sampai 80.000. Kan nyesek banget ya. Apalagi dropshipper pemula, udah untungnya cuma dikit, malah disuruh nombok. Kan ngeselin banget. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku Feli di sini. Jadi di YouTube channel aku ini, aku tuh sering banget ngebahas tentang bisnis online pemula dan rekomendasi supplier dari tangan pertama. Jadi biar kamu gak ketinggalan dan support aku, kamu bisa langsung aja klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya. Sebagai reseller ataupun dropshipper pemula, kendala yang sering banget terjadi adalah kita itu nggak tahu sebenarnya produk yang mau kita jual ini berat produknya berapa ya. Karena rata-rata tuh sebenarnya supplier nggak pernah kasih info deskripsi yang lengkapnya itu seperti apa, berat produknya itu seperti apa. Makanya kita sebagai reseller dan dropshipper tuh kadang-kadang suka sotoy atau ngarang-ngarang aja gitu. Sebenarnya berapa sih berat produknya gitu. Kalau misalkan kita masih beruntung, kita nggak nombok. Tapi kan fatalnya lagi kalau misalkan sampai kita nombok ya. Ini aku sharing berdasarkan pengalaman aku dulu yang sotoy banget masukin berat produk, padahal itu salah banget guys. Jadi biar nggak nombok kayak aku, di sini aku akan kasih tahu sebenarnya gimana sih cara menentukan berat produk untuk reseller maupun dropshipper pemula. Oke? Sebagai pemula, kamu wajib tahu hal dasar seperti perhitungan berat produk itu sebenarnya seperti apa ya. Karena setiap ekspedisi itu hitungan beratnya itu beda-beda loh. Oke teman-teman, kamu bisa lihat label di bawah ini. Jadi kalau produk kamu nggak terlalu besar, kamu bisa mulai hitung dari sini. Jadi kalau untuk berat 1 kilo, untuk ekspedisi antar aja, Si Cepat, JNE, Tiki, Ninja Express, dan Puzzle itu mulai terhitungnya dari 0 sampai 1,3 kilo. Terus kalau untuk Pos Indonesia mulai dari 0 sampai 1,2 kilo. Tapi kalau wahana mulai dari 0 sampai 1 kilo. Dan kalau untuk Lion Parcel mulai dari 0 sampai 1,49 kilo. Nah kayak gitu. Sama halnya dengan berat 2 kilo itu mulai terhitungnya dari 1,31. Nah kayak gitu guys. Ini sebenarnya menurut aku simple banget. Jadi kamu jangan sampai salah ya. Oke teman-teman, jadi kalau untuk ukuran paket kamu yang agak besar, jadi untuk hitung paketnya itu dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000 kayak gitu. Jadi untuk berat paket dan ukuran paket itu harus udah termasuk di packing ya. Jadi jangan sampai paketnya itu belum di packing tapi kamu malah udah dikirim ke ekspedisinya. Emang siapa yang mau packing coba? Terus setelah kedua berat dihitung, nantinya berat yang akan dipilih sama kurir itu adalah berat yang paling tinggi. Kayak gitu guys. Misalnya berat produknya itu 3,5 kilo, tapi ukurannya cuman size 40 kali 20 kali 10. Nah sama dengan kan 8.000 nih. Nah itu dibagi 6.000. Berarti kan hasilnya 1,3 kilo. Tapi untuk berat yang dipilih sama kurir itu tetap berat yang 3,5 kilo. Jadi tetap berat paketnya guys, bukan ukuran paketnya. Kayak gitu. Oke. Jadi intinya itu setelah kedua berat dihitung, maka berat yang akan dipilih sama kurir itu adalah berat yang paling tinggi. Kalaupun misalnya nih berat produk kamu itu kecil, tapi size-nya itu besar. Nah, ketika dihitung ternyata yang paling tinggi itu size-nya, ya udah berarti yang akan dipilih adalah size-nya kayak gitu guys. Jadi yang akan dipilih itu bener-bener dari kedua ini mana yang paling tinggi kayak gitu ya. Oke teman-teman, kalau misalnya supplier kamu itu dari Tokopedia, itu jauh lebih gampang ya. Karena kalau di Tokopedia itu udah tertulis berat produk dari si toko online shopnya itu. Nah sekarang di sini aku mau klik produk Dettol ini ya. Nah, di sini aku scroll ke bawah. Lalu aku klik yang baca selengkapnya. Jadi kalau di Tokopedia itu detail, dia itu ada berat produknya segala macem. Nah, kayak Dettol ini, dia itu berat produknya 1,5. Berarti itu hitungannya kalau dikirim itu 2 kilo ya guys, kayak gitu. Nah, jadi karena di sini nggak jelas nih, maksudnya ini udah termasuk di packing apa belum? Nah, kalian sebagai
dropshipper ataupun reseller, kamu bisa tulis aja berat produk ini tuh 2 kilo gitu. Kamu bisa tulis 2000 kayak gitu biar nggak ketekor. Berarti nanti kamu tulis produk detail ini di marketplace kamu, itu kamu bisa nulis 2000 gram ya untuk 1 liternya. Nantinya secara otomatis kalau customer beli 2 liter berarti itu hitungannya 4 kilo. Oke, next lagi kalau supplier kamu itu dari Shopee ya. Jadi kalau di Shopee itu kan nggak kelihatan ya berat produknya. Nah, cara kita tahu berat produknya itu berapa? Nah, langsung aja di sini aku klik produknya. Di sini aku klik produknya untuk aku masukin ke keranjang aku. Oke, sekarang aku mau klik keranjang aku. Aku mau coba untuk kayak check out gitu ya. Nah, aku klik produknya. Terus aku klik check out. Oke teman-teman, di sini untuk opsi pengirimannya itu adalah 14.000. Jadi kardigan ini kalau kita beli satu, dia hitungannya masih sekilo ya. Nah sekarang kita coba klik 2 kali untuk kardigannya biar kita tahu kalau kita beli 2 kardigan ini masih sekilo gak ya. Oke, ini aku klik tambah jadi 2 ya. Terus aku klik check out lagi. Nah teman-teman, ternyata 2 kardigan ini harganya masih 14.000, yang artinya masih 1 kilo. Nah sekarang coba kita tambah satu lagi, kira-kira masih sekilo gak ya? Oke, aku tambah menjadi 3, aku klik check out lagi. Dan ternyata masih 1 kilo. Wow, ternyata kardigan ini 3 pieces kardigan masih 1 kilo guys. Coba sekarang aku mau tambah lagi jadi 4. Aku klik check out. Nah teman-teman, ternyata kalau 4 kardigan itu hitungannya udah 2 kilo. Karena opsi pengirimannya ini udah mulai berubah menjadi 28 kilo. Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk kardigan ini menurut aku sih gini. Ini kan untuk tadi 3 piece kardigan kan masih 1 kilo. Nah tapi biar amannya aja, karena kan itu belum termasuk packing ya. Kita juga nggak tahu nih si supplier ini tuh packingannya itu pakai box atau pakai plastik. Nah jadi biar nggak ketekor, pokoknya biar aman, kita bisa tulis 1 kilonya itu 2 kardigan aja kayak gitu. Jadi kamu bisa tulis kardigan ini di marketplace kalian itu beratnya 500 gram. Jadi nanti kalau ada customer yang check out beli 2, itu hitungannya masih 1 kilo kayak gitu guys. Jadi ini biar aman aja ya. Jadi nantinya kalau ada customer kamu yang beli 3, nah itu hitungannya udah 2 kilo. Kayak gitu, simpel banget kan? Oke teman-teman, di sini aku udah ada di depan timbangan. Ini spesial banget buat kamu ya. Aku pagi-pagi udah bikin konten kayak gini. Suara aku tuh berasa kayak berat banget karena belum sarapan. Nah teman-teman, di sini aku mau nimbang kaos ya. Ini adalah 1 kaos, belum diplastikin ya. Oke, jadi untuk kaos ini beratnya itu 200 gram. Oke. Nah, di sini aku tambah lagi jadi 2 kaos. Di sini beratnya itu jadi 500 gram. Nah, di sini aku tambah lagi. Di sini beratnya jadi 700 gram ya. Nah, ini 700 gram. Nah, teman-teman, di sini aku tambah lagi jadi 4 kaos ya. 4 kaos. Ini beratnya jadi 900 gram. Ini belum termasuk diplastikin ya. Plastikin satu-satu, plastik bening sama packing plastik keseluruhannya. Jadi ini 1 kilo sebenarnya masih aman 4 kaos. Tapi kalau kamu belum punya timbangan, karena kan kaos kita kan beda-beda nih, ada yang tebel, ada yang tipis. Baiknya kamu tulis 1 kaos ini di marketplace kamu itu adalah 300 gram aja. Jadi nantinya kalau ada customer kamu yang beli 3 kaos itu masih 1 kilo kayak gitu. Tapi kalau ada customer kamu yang beli 4 kaos itu hitungannya udah 2 kilo kayak gitu. Itu kalau kamu nggak punya timbangan ya teman-teman. Jadi biar amannya aja kalau kamu sebagai reseller ataupun dropshipper kayak gitu. Oke. Jadi kamu bisa tulis 1 kaosnya ini 300 gram. Jadi kalau ada customer yang beli itu hitungannya 1 kilo isinya 3 kaos. Oke.
Nextnya lagi teman-teman, di sini aku mau nimbang tas ya. Nah di sini aku punya tas bahannya kroko, tapi ini kroko ringan. Oke, ini dia tasnya. Jadi kroko itu ada dua macam, ada yang ringan, ada yang berat. Nah ini tuh yang ringan ya. Ini satu tasnya itu berapa nih? 400 gram. Nah ini 400 gram ya. Tapi kalau aku pribadi rata-rata aku sih kalau nulis di online shop aku ya, kalau satu tasnya itu 500 gram guys. Jadi nantinya kalau ada customer aku yang beli 2 tas, itu hitungannya masih 1 kilo kayak gitu. Nah di sini aku tambahin lagi ya, satu tas lagi dengan model yang sama. Ini warnanya hitam. Nah ini kalau kita timbang itu 800 gram. Ini aja belum aku packing ya. Ini kalau aku packing plastik, dia hitungannya sekilo ya. Jadi kalau ada customer aku yang beli 3 tas ini, berarti udah masuk ke 2 kilo kayak gitu guys. Jadi kalau aku tuh cari amannya aja lah kayak gitu guys. Dan itu dia teman-teman, cara yang mengatur berat produk. Jadi mulai sekarang kamu nggak perlu bingung lagi. Nah kalau kalian mungkin masih kayak bingung, kayak masih belum paham, kalian bisa langsung aja komen di bawah, atau kalian bisa langsung aja DM ke Instagram aku. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.